Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irianto MPD, pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Cabang Dinas Wilayah 6, Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat. Pada awal menjalani tugas sebagai pengawas sekolah, saya dihadapkan pada kenyataan bahwa tanggung jawab sebagai seorang pengawas itu sangatlah berat atau kompleks, di mana tugas saya meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan program pendidikan dan mendampingi kepala sekolah melaksanakan program serta guru melaksanakan programnya di dalam kelas, dan juga memberikan pelatihan kepada guru dan kepala sekolah, serta penilaian kinerja kepala sekolah. Di sisi lain, saya menyadari bahwa kompetensi saya belum sepenuhnya siap untuk menjadi pengawas sekolah. Di kondisi ini diperparah lagi dengan situasi sosial di lingkungan kerja, di mana sebagian besar kepala sekolah itu memiliki usia dan jabatan yang lebih tinggi dari saya. Hal ini menimbulkan rasa sungkan, rasa minder, dan kurang percaya diri dalam melaksanakan pembinaan atau pendampingan kepada satuan pendidikan. Dalam setiap pertemuan formal seperti rapat koordinasi pengawas, saya sering hanya menjadi pendengar yang setia, karena ketika itu saya takut rekan-rekan pengawas lain nanti membuli kita atau menganggap kita belum memiliki pengalaman, serta takut merasa apa yang kita sampaikan nanti gagasan itu salah. Selanjutnya, perasaan tidak percaya diri ini terus menghantui sehingga membuat saya meragukan kemampuan diri sendiri. Saya mulai menyadari tantangan yang terbesar dalam hidup ini ternyata memang ketika pekerjaan itu tidak kita rasa nyaman dan senang. Hal ini membuat saya menjadi terpikir. Saya mulai menyadari diri ketika saya akan diam dan hanya begitu saja, maka seperti itulah hidup ini. Tetapi ketika kita menyadari kita kekurangan, kita mencari lagi apa yang kurang dari kita, nah keraguan inilah yang akhirnya membuat hati jadi kuat untuk melakukan peningkatan kompetensi sebagai pengawas sekolah. Seharusnya mampu menjadi panutan dan nanti bisa menjadi pendamping oleh kepala sekolah dalam melakukan program ataupun pekerjaannya di sekolah. Adapun tantangan yang dapat saya verifikasi dari pekerjaan saya, yang pertama itu tantangan dari dalam diri saya sendiri, dan nanti ada tantangan dari luar. Nah, tantangan dari dalam diri sendiri seperti yang disampaikan tadi awalnya, pertama adalah rasa canggung dan tidak percaya dirinya ketika berhadapan dengan kepala sekolah dan guru yang notabene kepangkatan dan usianya lebih tua dan atau lebih berpengalaman dari kita. Yang kedua, perasaan belum pantas memimpin diskusi ataupun kegiatan supervisi ketika berhadapan dengan kepala sekolah dan baik pun di dalam observasi kelas dengan guru-guru yang lebih senior dengan kita. Selanjutnya, kekhawatiran bahwa pendapat atau ide yang saya sampaikan tidak akan didengarkan. Yang selanjutnya,
keterbatasan pengalaman dalam melaksanakan fungsi kepengawasan secara profesional. Nah, hal ini yang membuat saya merasa tertantang untuk menghadapi ataupun menghilangkan tantangan dari eksternal ini. Nah, adapun yang kedua tantangannya adalah tantangan eksternal atau dari luar, di mana sebagai seorang pengawas, tuntutan tugas ini bukan hal yang mudah. Yang kedua, harapan dari Dinas Pendidikan agar pengawas ini mampu mendampingi satuan pendidikan sehingga satuan pendidikan ini bisa berjalan dengan baik dan mutu pendidikan itu mengalami peningkatan. Yang ketiga, kesenjangan pengalaman dan pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang pengawas. Nah, ketika pengawas itu sudah berpengalaman, maka kita akan merasa canggung dan akan merasa kita akan selalu dijadikan orang yang akan membantu mereka untuk melakukan pekerjaan. Selanjutnya, kurangnya kemauan belajar dari pengawas-pengawas selama ini. Udah nyaman, pengalamannya sudah banyak rasanya, sehingga untuk mereka belajar itu lebih maksudnya kurang, karena pengalamannya selama ini ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, bahkan ada yang sampai 25 tahun sudah jadi pengawas. Jadi ada yang merasa ya ini untuk apa lagi belajar, karena belajar itu pengalaman sudah mengajarkan kita untuk menjadi pengawas yang lebih baik. Selanjutnya, perkembangan teknologi dan perkembangan dunia pendidikan, di mana perkembangan teknologi kalau tidak diselingi dengan perkembangan dunia pendidikan sekarang, maka kita akan ketinggalan, di mana ada kemudahan yang diberikan teknologi untuk kita mendampingi satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam menghadapi situasi dan tantangan yang telah disampaikan tadi, maka ada beberapa aksi yang sudah saya lakukan, yaitu saya mencari pengalaman dengan Merdeka Belajar atau yang disingkat dengan MEBEL, dan berkolaborasi serta berbagi dengan yang disingkat dengan KOBE di komunitas. Sebuah komunitas bisa memberikan serangkaian langkah-langkah konkret untuk membangun kapasitas diri dan mengatasi rasa tidak percaya diri, rasa kurang pantas, dengan upaya yang pertama kita melakukan yang namanya membangun kesadaran untuk bertumbuh, di mana kita sebagai seorang pengawas tidak bisa kita terlepas dari konsep selalu belajar. Kenapa? Karena di kehidupan ini kita akan menghadapi orang-orang yang selalu bertumbuh atau orang-orang yang selalu dihadapkan oleh tantangan-tantangan hidup dan kehidupan ini. Nah, disinilah nanti kita membangun bahwa saya harus setiap hari belajar, karena situasi kondisi itu setiap hari itu akan berubah. Yang kedua yang dilakukan adalah belajar mandiri melalui media sosial ataupun webinar. Nah, media sosial di sini bisa kita lihat dari teman-teman yang sudah ada di Indonesia, itu ada APSI. Nah, di APSI ini kita sering mengikuti kegiatan webinar
tentang kepengawasan dan persoalan-persoalan yang ada di dunia pendidikan. Nah, di APSI ini biasanya kegiatannya ada yang namanya forum ilmiah. Nah, ada juga namanya kopi yang dilakukan pada hari Selasa, juga ada hari Jumat dan Sabtu, ngopi bareng. Nah, kegiatan ini menambah wawasan seorang pengawas untuk melakukan reces pengetahuannya, untuk mengecas lagi pengetahuannya sehingga apa-apa yang diperlukan di lapangan ini bisa dihadapinya dengan tidak menimbulkan masalah baru. Ya, berikutnya bergabung dengan komunitas pengawas belajar Nusantara. Nah, inilah yang sangat membuat saya tertantang, di mana sebelum menjadi anggota komunitas pengawas belajar Nusantara ini, kita diberikan dulu pengetahuan awal, ataupun yang disebut di pelatihan itu ada namanya harus menyelesaikan dulu modul dasar untuk bisa bergabung dalam komunitas ini. Nah, adapun modul dasarnya